Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 15 tersangka korupsi atau 15 koruptor baru terkait dengan dugaan pungutan liar pungli atau pemerasan dalam jabatan terhadap para koruptor lama yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang KPK. Penetapan ini secara resmi disampaikan KPK saat konferensi pers di lantai 3 Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK Jakarta bertepatan dengan Jumat Keramat atau pada Jumat 15 Maret 2024. Selama 4 tahun beraksi, kurun tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, 15 orang tersangka tersebut meraup pundi-pundi dengan total mencapai 6,3 miliar rupiah. 15 koruptor baru ini juga menggunakan sandi komunikasi korupsi untuk memuluskan aksi mereka. Misalnya, lurah untuk orang yang mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari para tahanan KPK yang lebih dulu dikumpulkan melalui koordinator tahanan atau korting. Sedangkan korting adalah perwakilan para tahanan yang ditugaskan untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para tahanan. Berikutnya, sandi komunikasi korupsi banjir bermakna informasi inspeksi mendadak atau sidak, kandang burung, dan pakan jagung berarti transaksi uang, dan botol merujuk pada uang tunai. 15 koruptor baru tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Sebagaimana yang seringkali kami sampaikan bahwa sebagai bentuk komitmen kami KPK untuk perbaikan internal khususnya di lingkungan rutan cabang KPK, maka KPK melakukan 3 hal. Yang pertama, penegakan etik melalui Dewan Pengawas. Yang kedua, penegakan disiplin pegawainya. Dan yang ketiga, kami pastikan juga dilakukan penindakan melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sore hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari proses yang sedang berjalan di KPK, yaitu melalui penindakan. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Nurul Gufron juga didampingi oleh Pak Sekjen KPK dan juga Pak Asep. Nanti akan disampaikan perkembangan dari ketiga hal, khususnya disiplin pegawai dan juga pidana oleh Pak Gufron sebagai pengantarnya. Dilanjutkan nanti Pak Asep akan menyampaikan konstruksi perkaranya, dan juga dari sisi penegakan disiplin pegawai akan juga disampaikan oleh Pak Sekjen, termasuk upaya-upaya perbaikan yang sedang terus dilakukan oleh KPK secara kelembagaan. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman bertanya, nanti sebutkan nama, medianya, dan langsung ke pertanyaannya. Karena mengingat waktu, kita ada waktu sekitar 50 menit ke depan sambil menunggu nanti berbuka puasa. Sehingga kami berharap teman-teman langsung fokus pada pertanyaan terkait dengan apa yang kami sampaikan pada kesempatan pada sore hari ini. Baik, kami silakan Pak Nurul Gufron untuk menyampaikan pengantar terkait dengan penanganan adanya dugaan kecurangan ataupun korupsi di lingkungan rutan cabang KPK dimaksud. Kami silakan Pak Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Konferensi pers penahanan dugaan tidak pidana korupsi di rutan cabang KPK Jakarta tanggal 15 Maret 2024. Sebelum kami menyampaikan konstruksi perkara dugaan tidak pidana korupsi yang terjadi di rutan cabang KPK, kami, pimpinan KPK, bersama jajaran struktural lainnya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini. Bahwa pelanggaran ini telah mencederai nilai integritas yang selama ini dijunjung tinggi dan dipedomani oleh segenap insan KPK,
dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Kami selaku pimpinan komisi bertanggung jawab penuh. Untuk itu kami memastikan bahwa dengan penuh ketegasan kami akan menegakkan zero toleran di KPK terhadap pelanggaran khususnya dugaan tindak pidana korupsi ini. Kami secara paralel telah menindaklanjuti peristiwa ini dengan berbagai prosedur hukum. Pertama, penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK, di mana sejumlah 78 oknum pegawai KPK telah dijatuhi hukuman etik. Kedua, penegakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh inspektorat, di mana inspektorat telah melakukan permintaan keterangan terhadap para pegawai rutan dan pemanggilan terhadap para terduga pelanggaran disiplin tersebut. Ketiga, proses hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Penindakan dengan penetapan kepada 15 oknum dimaksud menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Keempat, kami juga menindaklanjuti dengan perbaikan manajemen dan tata kelola secara terus-menerus di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Ini perlu kami tegaskan bahwa dugaan peristiwa pelanggaran pungutan liar di rutan KPK ini tidak hanya selesai dengan permintaan maaf. Permintaan maaf itu adalah akhir dari proses penindakan dugaan etiknya saja. Sementara dugaan pelanggaran tindak pidana korupsinya terus kami laksanakan. Dan secara paralel, dugaan pelanggaran disiplinnya sedang juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KPK. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami juga perlu berterima kasih kepada Dewan Pengawas yang telah memicu diketahuinya atau terbongkarnya dugaan pungutan liar di rutan KPK ini. KPK sesungguhnya pada tahun 2020 telah mengendus dugaan ini, dan karenanya kami kemudian sampai melakukan pemeriksaan ke Surabaya. Tetapi pada saat itu para pihak yang kami mintai keterangan masih menutup diri. Oleh karena itu kami juga tak lupa mengajak segenap masyarakat jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan KPK dapat melaporkannya melalui saluran pengaduan masyarakat, yaitu call center KPK 198 ataupun ke Dewas untuk melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran etik maupun dugaan tindak pidana tersebut. Hal ini sebagai wujud pelibatan dan peran serta pengawasan masyarakat kepada insan KPK dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Kami berkomitmen untuk terus memastikan bahwa tugas-tugas pemberantasan korupsi oleh insan KPK tidak hanya patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan, namun juga kami akan terus memegang teguh etik perilaku KPK dan juga kedisiplinan pegawai sebagai bagian dari ASN Republik Indonesia. Selanjutnya berkaitan dengan konstruksi kasusnya akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan, dan tentang progres penegakan disiplinnya lebih lanjut akan disampaikan oleh Sekjen KPK. Silahkan Pak Dir. Terima kasih Pak Nurul Gufron, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan, Pak Sekjen, Pak Ali, dan rekan-rekan jurnalis sekalian. Saya akan membacakan terkait dengan penanganan perkara pidananya. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Nurul Gufron bahwa ada 3 lingkup, yaitu pertama tentang masalah etiknya yang sudah diselesaikan di Dewas. Kemudian secara paralel kami dan juga di Inspektorat
ya, terkait dengan hukuman disiplin maupun dengan pidananya sedang berjalan. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kembali kepada Dewas yang sejak awal berkolaborasi dengan kami di penindakan untuk membongkar perkara ini, dan ini berjalan sudah lama. Kemudian juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan jurnalis maupun masyarakat yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan kepada kami untuk membongkar dan menyelesaikan perkara ini, baik itu dengan pertanyaan-pertanyaan maupun dengan juga pernyataan-pernyataan yang tentunya hal tersebut memberikan motivasi kepada kami untuk terus berbenah diri dan membongkar perkara ini. Baik, rekan-rekan sekalian, terkait dengan penanganan perkara pidananya, sudah menjadi komitmen bagi KPK untuk melakukan perbaikan internal khususnya di lingkungan rutan cabang KPK. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan internal untuk menindaklanjuti adanya temuan dugaan pemerasan di lingkungan rutan cabang KPK dengan mengumpulkan seluruh informasi dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Ada 15 tersangka. Pertama, Saudara AF, Kepala Rutan Cabang KPK. Yang kedua, HK, Pegawai Negeri yang dipekerjakan atau PNYD yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018 sampai dengan 2022. Ketiga, DR, PNYD, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas pengamanan dan PLT Kepala Cabang Rutan KPK periode tahun 2018. 4. SH, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas pengamanan. Kelima, RT, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK dan PLT Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021. 6. ARH, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK. 7. AN, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK. 8. EAP, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018 sampai dengan 2022. 9. MR, Petugas Cabang Rutan KPK. 10. SH, Petugas Cabang Rutan KPK. 11. RUA, Petugas Cabang Rutan KPK. 12. MHA, Petugas Cabang Rutan KPK. 13. WD, Petugas Cabang Rutan KPK, 14 MA, Petugas Cabang Rutan KPK, dan 15 RR, Petugas Cabang Rutan KPK. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka dimaksud selama 20 hari pertama terhitung tanggal 15 Maret 2024 hari ini sampai dengan 3 April 2024 di rutan Polda Metro Jaya. Jadi tidak di rutan KPK ya. Ini kita titipkan di rutan Polda Metro Jaya. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK mulai tahun 2018, HK ditugaskan sebagai petugas cabang rutan dan DR sebagai petugas keamanan merangkap PLT Kepala Cabang Rutan KPK. Sekitar tahun 2019 bertempat di salah satu KP di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, diadakan pertemuan yang diikuti DR yang saat itu menjabat PLT Kepala Cabang Rutan, HK, MR, RUA, dan RR dalam rangka menunjuk dan memerintahkan MR sebagai lurah. Jadi di rutan tersebut ada yang ditunjuk sebagai lurahnya. Ini bukan struktur resmi ya, ini struktur yang mereka buat sendiri. Ada yang dinamakan lurah di rutan cabang KPK. Pomdam Jaya Guntur, kemudian MHA sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih, dan SH sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung SCLC atau gedung yang C1. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ada 3 cabang rutan KPK ya. 4 kalau dengan yang baru-baru ini, tapi di tahun tersebut tahun 2019 ada 3. Ada di Gedung Merah Putih, di Gedung C1 atau ACLC, dan satu lagi di Pomdam Jaya Guntur.
Berlanjut hingga tahun 2020 terjadi pergantian komposisi personel lurah. Jadi lurah-lurahnya itu kemudian di tahun 2020 berganti. Di antaranya saudara WD, MA, RR, dan RUA. Adapun tugas sebagai lurah yang mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari para tahanan melalui koordinator tahanan. Namanya atau disingkat dengan Korting, atau koordinator tempat tinggal ya, di 3 rutan cabang tersebut. Kaitan sebutan Korting adalah perwakilan para tahanan yang ditugaskan sebagai pengumpul sejumlah uang dari para tahanan. Jadi di masing-masing rutan tersebut itu kan tidak hanya ada satu orang, ada beberapa orang sesuai dengan kapasitasnya dari rutan tersebut. Nah, ditunjuklah koordinator tempat tinggal. Jadi dari para napi sendiri, ya. Jadi nanti tinggal si lurah ini berhubungannya tidak dengan keseluruhan, ya. Jadi tinggal dengan koordinator tempat tinggal atau korting tersebut. Penunjukan korting ini adalah inisiatif dari HK yang dilanjutkan oleh AF saat menjabat selaku Kepala Rutan Cabang KPK definitif tahun 2022. Modus yang dilakukan HK dan kawan-kawan terhadap para tahanan diantaranya memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi. Jadi ketika masuk pertama kali, ya masuk tahanan pertama kali itu diisolasi dulu, ya sebelum jadi tidak langsung dibaurkan tapi dilakukan isolasi. Nah masa isolasi inilah yang mereka tawarkan supaya bisa dipercepat gitu. Ini menjadi bargaining bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu dari tahanan. Anda mau isolasinya cepat atau sesuai dengan standar gitu seperti itu. Kemudian layanan menggunakan handphone dan powerbank hingga informasi sidak. Jadi rupanya di sana juga mereka meminjamkan handphone kemudian juga powerbank. Itu menjadi bagian dari bargaining si oknum tersebut dengan tahanan, khususnya tahanan-tahanan yang baru masuk, mulai dari isolasi, kemudian ditawarkan juga HP, ditawarkan juga powerbank, seperti itu dan informasi sidak. Artinya kami dari petugas di KPK, pengelola khususnya tahanan itu secara kontinu itu melakukan sidak-sidak. Tetapi kemudian oleh oknum ini sidaknya dibocorkan gitu ya. Jadi rekan-rekan, jadi bukan sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak KPK dalam hal ini Biro Umum yang menjadi tanggung jawabnya selalu melaksanakan sidak. Tetapi ketika sidak itu dilaksanakan, dibocorkan sehingga HP dan yang lain-lainnya yang tidak diperbolehkan itu mereka sembunyikan. Sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman. Di antaranya tahanan dikunci dari luar. Jadi pintunya, kan ini sel-sel tahanan untuk tempat tidurnya. Kemudian dikuncinya dari luar sehingga dia tidak bebas bergerak gitu ya, seperti itu. Itu salah satu perlakuan apabila setorannya tidak lancar atau terlambat untuk dibayarkan. Kemudian pelarangan dan pengurangan jatah olahraga, karena dalam satu waktu atau periode satu hari diberikan juga untuk kegiatan berolahraga dan lain-lain untuk menjaga kesehatan dari tahanan tersebut. Nah itu juga dijadikan bargaining oleh para oknum ini. Kemudian mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak. Nah kebersihan di rutan juga salah satunya adalah menjadi tanggung jawab dari para penghuni rutan tersebut. Nah salah satu itu juga yang dijadikan bargaining, di mana kalau misalkan terlambat, ya orang yang ditunjuk untuk bersih-bersih misalkan tadinya sudah terjadwal. Nah tapi karena dia terlambat akhirnya dia ditunjuk lagi gitu. Si tahanan itu ditunjuk lagi. Nah itu untuk memberikan tekanan supaya mereka lancar terkait dengan pungutannya seperti itu. Kemudian besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari 300.000 sampai dengan 20 juta ya, yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampungan dan dikendalikan oleh lurah dan korting. Ya, jadi pungutannya tadi lurah itu
yang oknum tadi itu tidak ke masing-masing, karena di awal dia pada saat masuk sudah didoktrin, kemudian termasuk tadi di layanannya diberikan, dijelaskan dan lain-lain. Berikutnya itu yang bergerak adalah korting, koordinator tempat tinggal. Jadi nanti korting itu yang melaporkan, sehingga memang ini sudah dibuat terstruktur gitu ya. Mulai dari tadi di tahun 2019 ditunjuknya lurah di 3 tempat, kemudian ditunjuknya korting. Kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank, penampungan dan dikendalikan oleh lurah dan korting. Mengenai pembagian besaran uang yang terima HK dan kawan-kawan juga bervariasi sesuai dengan posisi dan tugas yang dibagikan per bulan, mulai dari 500.000 sampai dengan 10 juta. Nah, inilah kenapa rekan-rekan mungkin juga sekaligus bertanya-tanya, yang dikenakan etik sekitar 78 orang dan yang dikenakan pidana sampai saat ini adalah 15 orang. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang memang sejak awal memiliki mereka berkumpul dan kemudian memiliki niat jahat, bersepakat untuk melakukan kejahatan tersebut gitu. Yang lain-lainnya banyak yang tidak tahu, tetapi karena mereka ikut di situ, ya jadi hanya sebagai uang rokok gitu kebagian dan yang lainnya kebagian. Mereka yang lainnya tidak tahu. Jadi penanganannya kita bedakan. Ada penanganan yang memang betul-betul ini kesepakatan jahat, punya niat jahat dan bersepakat, dan ada yang hanya tidak mengetahui sebetulnya, jadi dia menerima sebagian. Nanti ada yang masuk etiknya, kemudian nanti masuk disiplin, dan yang ini adalah masuk pidana. Mengenai pembagian besaran uang yang terima akan bervariasi sesuai dengan posisi dan tugasnya yang dibagikan per bulan mulai dari 500.000 sampai dengan 10 juta sebagai berikut. AF dan RT masing-masing mendapatkan sekitar 10 juta. HK, EAP, DR, SH, ARH, AN masing-masing mendapatkan sejumlah 3 juta sampai dengan 10 juta. Ini per bulan ya. Kemudian Komandan Regu dan anggota petugas rutan masing-masing mendapatkan sejumlah 500.000 sampai dengan 1 juta. HK dan kawan-kawan dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password, di antaranya banjir dimaknai inposidak. Jadi kalau ada disampaikan banjir, karena ada banjir, oh itu berarti mau ada sidak. Semua yang ada di tahanan itu mengetahui dan itu harus sudah segera membereskan semua yang ada, misalkan HP, rokok, dan lain-lain yang tidak diperbolehkan dibereskan. Kalau ada kode banjir. Kemudian kandang burung dan pakan jagung dimaknai sebagai transaksi uang. Jadi pakan burungnya mana? Belum sampai gitu, belum ada. Oh berarti dia iurannya belum sampai, belum ada. Gitu, seperti itu. Kemudian botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai. Misalkan botolnya mana gitu. Nah ini uang tunai itu. Jadi menggunakan istilah-istilah yang memang itu diciptakan oleh mereka sendiri dan hanya diketahui di antara mereka. Rentang waktu 2019 sampai dengan 2023, besaran jumlah uang yang diterima HK dan kawan-kawan sejumlah 6,3 miliar dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali untuk aliran uang maupun penggunaannya. Ini baru tahap awal di penyidikannya, jadi rekan-rekan harap sabar. Kita juga sedang melakukan pendalaman dan juga mengejar kemana uang-uang tersebut mengalir. Tersangka AF dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mas Ali. Menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh pimpinan KPK dan Direktur Penyidikan. Kami sampaikan informasi terkait pemeriksaan hukuman disiplin pegawai. Dalam rangka melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di rutan cabang KPK,
Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembinaan kepegawaian telah membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari unsur inspektorat, atasan langsung, biro hukum, dan biro SDM. Tim pemeriksa disiplin ini sudah melakukan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap 8 pegawai rutan. Kemudian sejak tanggal 29 Februari sampai dengan 7 Maret, tim sudah melakukan pemanggilan terhadap para terduga pelanggaran disiplin. Selanjutnya, sesuai ketentuan di dalam PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, pemanggilan terhadap para terduga pelanggaran disiplin harus dilakukan 7 hari kerja sebelum hari pemeriksaan. Maka pemeriksaan atas terduga pelanggaran disiplin rutan dimulai kembali pada tanggal 14 sampai dengan 21 Maret 2024 secara maraton. KPK secara berkala juga telah melakukan rotasi pegawai khususnya petugas rutan untuk memitigasi peluang kembali terjadinya pelanggaran. Kami juga secara berkala melakukan sidak di rutan. Kami melengkapi CCTV di beberapa titik yang sebelumnya tidak terlihat atau blank spot, serta pengawasan berjenjang dari atasan. Demikian terkait dengan update dari pemeriksaan disiplin yang telah kami lakukan dan akan terus berlangsung sampai beberapa waktu di depan. Terima kasih. Ada 5 penanya, kumparan sampai ke Mas Niam ya. Ada beberapa hal yang secara kebijakan akan saya jawab. Hal-hal yang bersifat teknis nanti biar Mas Asep dan juga Pak Sekjen yang akan menjelaskan ya. Pertama begini, jadi dugaan yang kami sangkakan kepada 15 tersangka yang kami tahan pada hari ini adalah pasal 12E, yaitu pemerasan. Asumsinya kalau diperas, maka tidak ada istilah penerima dan pemberi. Karena kalau penerima dan pemberi itu adalah dalam konsep dugaan pasal penyuapan. Pasal 5, pasal 12A dan B, pasal 13 dan lain-lain. Tetapi yang kami sangkakan ini adalah pemerasan. Kenapa diperas? Karena ada tekanan-tekanan yang dilakukan oleh petugas kami ini, itu yang kemudian memaksa orang kemudian memberi sesuatu. Kalau tidak diberi atau tidak memberi kepada petugas ini, sebagaimana disampaikan tadi, tugasnya untuk membersihkan, piket jaga, piket kebersihannya diperlama. Isolasinya kemudian diperlama. Yang begitu itu merupakan tindakan-tindakan pemerasan. Bahwa memang juga ada bonusnya, bahwa kalau yang memberi kemudian diberi akses HP, diberi akses informasi akan ada sidak, itu adalah bagian dari prestasi-prestasi bonus. Tetapi memberinya sesungguhnya dalam posisi, dalam pandangan kami sekali lagi karena ditekan, dipaksa. Itu karena itu kemudian kami konstruksikan dengan pasal 12E pemerasan bukan pada suap. Itu yang berkaitan dengan siapa dan juga tahanannya siapa yang memberi. Karena sekali lagi tahanannya yang memberi itu tentu sudah ini yang kami runut sejak 2019 sampai 2023. Padahal kami sadari sesungguhnya mungkin saja ini juga terjadi bukan saja hanya pada tahun 2019 ke depan, tapi sejak sebelumnya. Tapi yang mulai terstruktur, ada koordinator, ada lurah, ada korting, dan lain-lain, ini yang kami tengarai sejak 2019. Yang sebelumnya masih voluntary parsial, tidak terstruktur. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua tentang sistem ya. Kami memahami bahwa kemungkinan-kemungkinan sebagaimana dipertanyakan tadi, karena petugas-petugas ini berasal dari
PNYD dari instansi lain yang berwenang menghandle otorisasinya pada menghandle rumah tahanan, tentu kemudian kami berencana memang kemudian akan berdiskusi dengan otoritas yaitu Dirjen Pas untuk kemudian mengevaluasi bagaimana sesungguhnya tata kelola dan juga perbaikan-perbaikannya ke depan, karena kemudian kami tidak berharap kemudian kejadian seperti ini juga terjadi di rutan-rutan lain atau mungkin di tempat-tempat lapas lainnya. Oleh karena itu kami akan kemudian tidak sekedar menegakkan hukum etik, pidana maupun disiplinnya, kami tentu terus akan bekerja sama dengan Dirjen Pas untuk mengevaluasi bagaimana manajemen penanganan rumah tahanan agar tidak menimbulkan masalah-masalah pungutan liar sebagaimana yang terjadi saat ini. Itu termasuk juga apakah status ASN-nya sudah dipecat atau tidak, sebagaimana disampaikan, ini secara simultan etiknya selesai, proses hukum pidananya sedang berjalan, dan proses disiplin kepegawaiannya sedang berjalan. Ada tim dari Inspektorat, Biro Hukum, SDM, dan atasan langsungnya yang sedang paralel juga bekerja. Mudah-mudahan lebih cepat berjalannya dari proses hukumnya, sehingga status ke ASN-nya nanti bisa ditentukan setelah produk dari prosedur pelanggaran disiplinnya. Itu yang saya kira yang dapat kami sampaikan ya. Saya kira itu secara umum. Mungkin ada tambahan dari Pak Asep ataupun Pak Sekjen. Dipersilakan Pak Asep. Baik, pimpinan terima kasih banyak untuk waktunya. Yang ingin kami tambahkan adalah terkait dengan tadi penempatan 15 oknum ini ditempatkan untuk penanganan di rutan Polda Metro Jaya. Ya, tadi seperti juga disampaikan oleh penanya, bahwa memang kami sengaja tidak menempatkan di rutan KPK, ya, rutan cabang KPK, baik yang di K4, C1 maupun di Guntur atau di TNI AL ya. Ini terkait dengan masalah psikologis tentunya. Tadi yang kami umumkan salah satunya adalah juga kepala rutan, ya, kepala rutan cabang KPK. Tentunya kalau ditempatkan di sini, ya itu akan secara psikologis itu berpengaruh kepada rekan-rekan yang saat ini yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, sudah dilakukan rolling dan lain-lain. Nah ini kan bosnya gitu loh, pimpinannya. Nah tentunya untuk menjaga netralitas dan lain-lainnya supaya tidak terjadi lagi, ya kita sementara untuk penahanan yang 15 orang ini kita putuskan di rutan Polda Metro Jaya. Kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolda tadi dan juga Pak Kapolda menyambut baik untuk penempatannya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan kembali lagi bagaimana, ini kan baru 15, bagaimana yang lainnya. Nah yang tadi disampaikan juga oleh pimpinan bahwa ada 3 klasifikasi yang dilakukan ya. Mulai dari sidang etiknya, ya, kemudian nanti sidang disiplinnya, dan yang ini masalah pidananya. Pertanyaannya tadi kenapa kok mana yang lebih cepat gitu ya? Bukan masalah lebih cepat. Sekarang kalau pidananya itu memang masih panjang, ini juga masih panjang, tapi kelihatannya dengan sekarang dikonversikan, dilakukan penahanan, kelihatannya cepat. Padahal nanti ujungnya adalah di persidangan, ujungnya. Nah nanti akan tentunya akan lebih cepat lagi nanti untuk masalah disiplinnya. Disiplin nanti rekan-rekan bersabar karena tentunya ini berproses dan ujungnya adalah bisa nanti hukuman-hukumannya banyak. Termasuk juga ada di pemecatan dan yang lainnya. Jadi harap rekan-rekan nanti bersabar. Kemudian terkait dengan yang lainnya, saya kira juga sudah disampaikan tadi oleh pimpinan Pak Gufron terkait dengan masalah PNYD dan kerjasama yang nanti akan kami lakukan dengan Dirjen Pas dan yang lain-lainnya, dan kami
memohon kepada rekan-rekan, kepada masyarakat tentunya untuk memberikan terus mendukung kami dan memberikan informasi apabila menemukan, ya karena tadi disampaikan juga oleh Pak Gufron, sejak lama sudah inspektorat sudah ini, bahkan sudah ke Surabaya, ke Medaeng ya, di sana ada lapas Medaeng, sudah ditanya, tapi mereka itu tutup mulut, mungkin karena ketakutan gitu, seperti itu. Nah kami juga agak susah kalau misalkan pihak yang diperas ini juga menutup diri. Gitu. Jadi kami bermohon kepada rekan-rekan dan juga masyarakat membantu kami. Apabila misalkan mengetahui dan apabila ada yang jadi korban juga pemerasan, silahkan dilaporkan kepada kami supaya kami bisa menindaklanjutinya. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan Bapak. Terima kasih. Ya, seperti tadi disampaikan, kami akan terus melakukan maraton pemeriksaan disiplin sampai dengan nanti tanggal 21 Maret. Kemudian terhadap yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan akan dilakukan pemberhentian sementara sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan Pak Asep dan Pak Sekjen yang sudah menjelaskan perkembangan terkini dari penanganan baik etik, disiplin maupun pidana oleh KPK terkait curangan di rutan cabang KPK. Terima kasih kehadiran dari teman-teman semuanya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabir Laluhu untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.